Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidaya. Om Annobhadra Kartawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dan peserta didik kelas 11 tingkat SMA dan SMK. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yatnya dalam Mahabharata, di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama memahami pengertian yatnya, dan yang kedua memahami pengertian dan hakikat pancayatnya. Pengertian yatnya dapat kita lihat dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Secara etimologi, kata yatnya dalam bahasa Sanskerta berasal dari urat kata yaj, yang artinya memuja, mempersembahkan, dan berkorban. Sejalan dengan perkembangan pola pikir manusia yang semakin luas, maka pengertian yatnya pun menjadi luas dan dalam, yaitu tidak saja menyangkut pemujaan dan persembahan. Segala yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, baik berupa pikiran, kata-kata, dan perilaku yang tulus demi kesejahteraan alam semesta disebut yatnya. Secara terminologi, kata yatnya adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia dan luhur. Ada beberapa unsur yang mutlak terkandung dalam yatnya. Yang pertama adalah karya. Unsur karya dalam yatnya dapat dilihat bahwa setiap yatnya yang dilakukan adalah dengan adanya perbuatan atau kerja. Yang kedua, sreya, yaitu bahwa dalam setiap yatnya selalu dilakukan dengan ketulus ikhlasan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga adalah budi. Dengan melaksanakan yatnya, manusia akan senantiasa teringat dengan kebesaran ide Sang Hyang Widi dan memahami segala kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga pelaksanaan yatnya dapat membangkitkan kesadaran dalam diri setiap manusia. Dan yang keempat adalah bakti. Dalam pelaksanaan yatnya, pada umumnya dilakukan dengan memberikan persembahan dan melaksanakan pemujaan yang didasari atas ketulusan hati. Dasar manusia untuk melakukan yatnya adalah adanya 3 hutang yang disebut dengan istilah trirena. Trirena adalah 3 hutang yang kita miliki dalam kehidupan ini. Bagian-bagian trirena adalah 1. Dewa rena adalah hutang kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, resi rena adalah hutang kepada para maharsi. Dan yang ketiga adalah pitra rena, adalah hutang kepada orang tua atau leluhur. Dari trirena kemudian menimbulkan pancayatnya, yaitu dari dewa rena menimbulkan dewa yatnya dan buta yatnya. Dari resi rena menimbulkan resi yatnya. Dan dari pitra rena menimbulkan pitrayatnya dan manusayatnya.
Panca yatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya 5, dan yatnya artinya pengorbanan suci secara tulus ikhlas. Jadi, panca yatnya adalah 5 jenis pengorbanan suci secara tulus ikhlas. Bagian-bagian panca yatnya adalah 1. Dewa yatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada para dewa. Yang kedua, resi yatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada para resi atau guru. Yang ketiga, manusia yatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada sesama manusia. Yang keempat, pitra yatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada orang tua atau leluhur. Dan yang kelima, buta yatnya adalah pengorbanan suci yang dilakukan secara tulus ikhlas kepada para buta atau alam semesta. Adapun tujuan pelaksanaan yatnya yang dilakukan oleh umat Hindu adalah 1. Untuk mengamalkan ajaran Weda. Dengan melaksanakan yatnya, berarti bahwa umat telah menjalankan ajaran Weda. Karena dalam Weda diajarkan bahwa dengan adanya yatnya, alam beserta isinya ini ada, dan umat manusia pun harus melaksanakan yatnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri. Semua makhluk, dan khususnya juga manusia, dilahirkan ke dunia dikarenakan oleh karma wasananya. Kelahiran sebagai manusia dikatakan bersifat utama. Karena terlahir sebagai manusia, kita dapat menolong diri kita dari lembah kesengsaraan dengan memanfaatkan kelebihan yang diberikan, yaitu idep atau pikiran. Dengan pikiran inilah kita dapat mempertimbangkan segala gerak tingkah laku kita, apakah sudah sesuai dengan ajaran etika agama ataukah tidak. Yang ketiga, untuk penyucian. Pelaksanaan yatnya yang dilakukan umat akan dapat memberikan kesucian pada pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, serta dapat pula mensucikan alam semesta dan mengangkat kualitas hidup makhluk lainnya. Yang keempat, sarana berhubungan dengan Tuhan. Hindu mengajarkan tentang konsepsi ketuhanan yang nirguna tattwam dan saguna tattwam. Konsep Tuhan yang nirguna berarti bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada yang kedua, serta keberadaan Tuhan tidak dapat digambarkan karena sifat Tuhan yang acintya atau disebut tak terpikirkan. Sehingga untuk berhubungan dengan Tuhan harus dengan cara melaksanakan yatnya. Dan yang kelima, mengungkapkan rasa terima kasih. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa alam semesta beserta segala isinya diciptakan oleh Tuhan dengan yatnya. Tuhan juga memberikan segala anugerah kepada umat manusia dan semua makhluk. Jadi, untuk menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala anugerah Tuhan, maka patutlah sebagai umat manusia melaksanakan yatnya. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi
terdapat kesalahan. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.